A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Senang banget, bahagia banget di studio ini, ramai banget dari ibu-ibu Makassar, dari istri-istri Unhas, Majelis Taklim Unhas. Masya Allah, tepuk tangan lu dong buat ibu-ibu yang sudah hadir di sini, Masya Allah. Saya mau tanya sama jamaah semua yang ada di sini, ibu-ibu seneng gak kalau suaminya suka bercanda, Bu? Seneng gak, Bu? Seneng dibercandain sama suami, Bu? Tapi kalau suaminya bercandanya keterlaluan, seneng gak, Bu? Sakit hati gak, Bu? Apalagi bercandanya gak lucu ya, Bu ya? Nih, hari ini kita akan membahas tema tentang bercandamu gak lucu. Apa? Tuh, 2, 3, bercandamu gak lucu. Ini banyak ya, maksudnya para suami dan istri yang suka bercanda. Bercanda sih boleh-boleh aja, tapi kalau sampai keterlaluan bikin istrinya sakit hati, ya jangan ya. Kadang-kadang suaminya itu bercanda tuh suka berlebihan ya, Bu ya. Bertanya awal-awal itu enak, lama-lama akhirnya jadi berlebihan. Nah sekarang ini mungkin langsung aja kita coba bahas satu persatu tentang bicara masalah bercanda. Ustadz Maulana, mau izin Ustadz Maulana? Kaget saya. Ini bercanda apa enggak? Enggak bercanda apa Ustadz ya? Saya memang kesarannya memang begini. Bercanda ya, Masya Allah. Iya. Suka bercanda sama istri Pak Ustadz? Kalau istri saya sih nggak enak dicandain. Oh gitu. Karena istri saya orangnya serius. Masya Allah. Kalau saya candain nanti dia tersinggung. Jadi lihat-lihat dulu ya. Ustadz, sekarang kita bahas satu persatu nih Pak Ustadz nih. Apa saja hal-hal yang menyebabkan seorang suami ini bercanda berlebihan terhadap istrinya? Silakan Pak Ustadz, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Membicarakan tentang bercanda. Kadangkala banyak orang bercanda tapi kelewatan. Sebenarnya kadangkala suami itu membubui rumah tangganya, kebahagiaannya dengan canda. Tapi kadang-kadang candanya itu berlebihan sampai tidak lucu lagi. Kadangkala bercandanya membuat istri sakit hati. Hide Bu Rasa. Bu Rasa itu makanan Makassar yang bentuknya besar. Jadi itu bentuk penghinaan. Apalagi istriku pipinya kayak donat. Jangan. Perempuan itu selalu diidentikan dengan kecil. Aduh sepulidiku. Rasulullah mencandai istri beliau tapi membuat istri beliau tersenyum bahagia. Ya Humaira. Tapi ingat, kadangkala kadangkala ada suami bercandanya berlebihan. Ketika dia meremehkan istri. Kenapa laki-laki itu mencandai istri yang kelewatan? Penyebabnya karena meremehkan istri. Padahal istri itu harus dimuliakan, diagungkan. Sampai Rasulullah membuka jubahnya terus menempatkan karena istrinya Nabi mau duduk. Saking mulianya wanita. Alhamdulillah. Saya memuliakan istriku. Saya pegang kalau tidur. Karena saya takut jatuh. Yang kedua, ada penyebabnya karena keinginannya untuk membohongi istri. Mudah-mudahan kebohongan yang dimaafkan, yang diperbolehkan ketika membohongi istri dalam hal untuk menyenangkan. Tapi kebohongan yang bahaya, silakan bercanda tapi jangan ada kebohongan. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, penyebabnya bertujuan untuk menghina. Tidak boleh, yang kayak tadi contohnya. Apalagi tidak serius dalam rumah tangga. Padahal rumah tangga itu tidak boleh dicandain. Nikah, talak, rujuk. 1, 2, 3, nikah. 3 hal ini tidak boleh dicandain.
Apalagi tidak mengenal akhlak. Ada akhlak, kesopanan di situ. Mohon maaf, silakan bercanda, tapi jangan canda pakai pisau. Cek. Apalagi diumpetin dompetnya. Nggak boleh tuh. Bercanda dengan mengumpetin, apalagi mengunci istri dalam lemari. Kelewatan ya? Atau enggak, misalkan istri lagi di kamar dikunciin, nangis sampai nangis baru kita siluk apa kalau sudah pingsan. Apalagi orang penyebabnya suami kelewatan bercanda karena sudah hilang kewibawaannya. Makanya alhamdulillahirrabbilalamin, lihat situasi dalam hal bercanda. Ingat, ketika ada canda yang terlalu kelewatan, hilanglah tanggung jawab seorang suami, di mana sang suami itu harus memberikan perlindungan. Jadi istri tidak merasa terlindungi. Makanya hati-hati dalam rumah tangga. Iya, tapi masih mending saya kalau cuma cotok kuda-kudanya saya tutup. Kalau ada yang istri taruh dalam kulkas, gimana? Enak aja. Ustaz tadi di dalam lemari dikunciin. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Masya Allah, luar biasa nih. Langsung aja kita lanjutkan lagi nih. Sekarang kita berbicara tentang masalah bercandaan. Bercanda ada yang enak, ada yang nggak enak. Coba satu-satu kita perbahas. Coba Ustadz Syam, mohon izin Ustadz Syam, baik, boleh maju ke depan. Coba kita bahas dulu tentang berbicara masalah candaan-candaan atau jenis-jenis bercanda yang biasanya menyakiti hati istri. Ini seperti apa aja jenis-jenisnya? Silakan, mohon izin waktunya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenis bercanda apakah yang biasanya menyakiti hati istri? Baik, kita akan mengambil contoh rumah tangga yang paling indah, yaitu rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan Siti Khadijah, bercanda dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan istri-istrinya. Salah satu candaan beliau dengan Siti Aisyah sendiri yang menceritakan dalam sebuah riwayat bahwasanya pada saat pengantin baru, Siti Aisyah diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk lomba lari, Bu. Pernah diajak untuk lomba lari. Kemudian dalam perjalanannya bersama sahabat-sahabat yang lain, kata Rasulullah, wahai sahabatku, jalan duluan, biarkan saya sama istriku Aisyah. Akhirnya sahabatnya pun jalan duluan, Rasulullah bersama Siti Aisyah di belakang. Akhirnya apa yang terjadi? Aisyah, kita lomba lari, siapa yang duluan sampai di sana. Apa yang terjadi? Ternyata ketika lari, Rasulullah SAW kalah oleh Aisyah yang pada saat itu umurnya masih muda dan tubuhnya masih kecil. Nah, ini menurut Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beberapa tahun kemudian ketika Aisyah radhiyallahu anha sudah gemuk ya Bu ya. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha diajak lagi sama Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Aisyah, ayo lomba lari. Ayo lomba lari. Ternyata Aisyah sudah lupa bahwa dulu pernah lomba lari. Sudah lupa. Akhirnya mereka berlomba lari. Dan apa yang terjadi? Rasulullah mengalahkan Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah sudah gemuk pada saat itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah wahai Aisyah, wahai Humairah, wahai istriku, satu sama gitu. Ternyata kata Aisyah, apaan satu sama? Dulu engkau pernah mengalahkan saya, sekarang saya mengalahkan kamu. Rasulullah bercanda. Rasulullah bahkan dalam sebuah riwayat mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah memanggil cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu an. Dia panggil, kemudian dari jauh dia, maaf ya Bu, dia keluarkan lidahnya. Dia gituin cucunya. Nah, karena Rasulullah sosok yang memang hangat. Batasan-batasannya atau jenis-jenis bercanda yang masih disyariatkan oleh Islam, karena kalau masalah sakit hati atau enggak itu beda-beda orang. Kenapa? Karena salah satu batasannya ketika kita bercanda, tadi kata guru kita Ustadz Maulana bahwasanya beliau tidak bercanda dengan istrinya karena istrinya orang yang serius, takutnya tersinggung. Karena dilarang bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda. Dilarang bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda. Kemudian yang kedua, tujuan utamanya dulu nih, bercanda untuk apa? Bercanda untuk menghilangkan kepenatan. Kalau hanya untuk misalnya yang menyakiti hati istri, contohnya begini Bu, dia memuji istrinya, wahai istriku, semakin hari engkau semakin mirip rembulan. Senang nggak Bu kira-kira Bu? Senang nggak Bu dibilang mirip rembulan Bu? Hah? Senang apa nggak Bu? Rembulan banyak bopeng-bopengnya ya Bu ya, nggak mulus. Atau kata suaminya, engkau bagaikan kekuranganmu bagaikan bintang-bintang di langit, saking banyaknya. Tapi kelebihanmu bagaikan matahari, cuman satu kebaikannya banyak kekurangannya. Tapi ketika matahari itu muncul, hilanglah
bintang-bintang itu. Maksudnya apa? Ketika kebaikanmu muncul, kekuranganmu sudah tidak kuingat lagi. Kalau seperti itu boleh bercandanya Rasulullah. Bahkan dalam sebuah riwayat mengatakan, bahkan berbohong pasangan suami istri gak apa-apa untuk menyenangkan hati pasangannya. Masya Allah. Ini luar biasa ajaran Islam, tapi ada batasan-batasannya. Jangan sampai menyakiti hati, jangan sampai berbohong, jangan sampai di luar syariat Islam. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk Siap. tangan buat Ustaz Syam. Ya, tadi Ustaz Syam sudah menjelaskan tentang jenis-jenis ya, jenis-jenisnya bercandaan. Jadi kita lihat juga kalau tadi Ustaz Maulana tuh dari awal tuh udah ngerti istrinya nggak suka bercanda, jangan dibercandain. Ada kadang-kadang ya, istri itu lagi enak bercanda ya Bu ya, yang moodnya lagi asik, lagi senyum-senyum terus dibercandain boleh. Ini Masya Allah nih, Alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu. Ada yang di sebelah kanan saya, ada Kang Rashid. Assalamualaikum Kang Rashid, sehat Kang Rashid? Waalaikumsalam, sehat Mas Masya Fadli, Allah, ganteng banget. Kalau Kang Rashid suka bercanda gak sama istri Kang? senang saya bercanda itu Senang bercanda, ya? keterlaluan. Nggak keterlaluan. Jadi supaya hangat suasana. Dan alhamdulillah di sini kita kedatangan juga ada bintang tamu saya di sebelah kiri ada Zahra Jasmine. Tepuk tangan dulu dong. Zahra Jasmine apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Zahra ya? Sehat. Alhamdulillah. Zahra pernah punya pengalaman nggak atau punya temen yang suaminya suka bercanda keterlaluan nih pernah curhat ke Zahra? Pernah nggak? Ada nggak? Iya banyak sih. Banyak ya? Bercandaan kayak gimana sih biasanya yang bikin istri-istri pada kayak kok sakit hati begitu? Iya kayak gimana ya? Ih kamu bukan. Ih kamu tambah lama kok tambah gede gitu. Ya Allah. Gitu-gitu aja sih. Rata-rata pokoknya yang mengakibatkan pada fisik ya, menggambarkan pada Iya fisik. menggambarkan pada fisik. Oh, kamu kok lama-lama kiru tadi makin banyak. Jangan, nggak boleh juga ya Bu ya, emang begitu. Harusnya tetap walaupun semakin tua istri itu semakin dipuji Ustadz ya. Ih, Masya Allah, masa istri dibilang gemuk, nggak boleh ya Bu ya. Boleh. Istri itu langsing terus walaupun bajunya sempit. Ini Masya Allah nih. Langsung aja yuk kita lanjut nih penjelasan lagi nih dari Kang Rashid. Mohon izin Kang Rashid, waktunya mohon izin ke depan. Tolong dijelaskan kepada kita nih kalau kita bicara masalah bercandaan nih. Ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah nih. Kalau kita pengen nih, pastinya para jamaah semua ini punya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dalam keluarga ya. Nah, ini bisa gak dijelaskan tentang bagaimana sih romantismenya rumah tangga ala Rasulullah nih? Mungkin kita bisa mencontoh insya Allah. Silakan, mohon izin waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Islam itu indah yang berbahagia. Sejatinya berumah tangga itu pinginnya tentram gitu Bunda ya, ayam, kemudian harmonis. Tetapi untuk mendapatkan itu harus perlu perjuangan memang. Salah satunya candaan itu bagian dari menghangatkan suasana. Yang dulunya beku menjadi cair, yang dulunya panas menjadi hangat, yang dulunya sempat putus menjadi tersambung. Itulah salah satu obatnya dengan penuh canda. Namun punten sekali bahwa Bunda Ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 tujuan dalam rumah tangga itu. Pertama sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga rahmah. Namun untuk mendapatkan itu harus penuh perjuangan memang. Sejatinya berumah tangga itu bagaimana Kang Rashid untuk mendapatkan ketentraman dalam rumah tangga itu. Satu memang harus punya ilmu dulu, ilmu dalam berumah tangga. Kemudian sakinah itu Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita bahwa Allah berfirman dalam sebuah ayatnya, nisa'ukum harsul lakum, bahwa istri-istri kalian itu adalah ladang buat kalian kepada para suami. Berarti suami adalah petani. Nah harusnya petani itu harus merasa memiliki ladangnya. Jangan sampai kalau ada tikus, kalau ada singa, anjing harus dijagain. Nah kemudian kalau sudah berbuah harus dirawat. Salah satunya untuk merawat keharmonisan rumah tangga itu salah satunya dengan penuh kecandaan. Pernah waktu Rasulullah SAW dalam sebuah kisahnya dalam kitab Rahikul Mahtum menyampaikan begini. Ketika Rasul dalam keadaan mandi junub, beliau mandi berdua bersama Siti Aisyah. Sudah halal, boleh mandi berdua Bunda. Nah kemudian ketika itu Siti Aisyah sempat mau menghabiskan airnya. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, wahai ya Khumairah, pipi yang kemerah-merahan itu, jangan kau habiskan airnya dong. Itu kan candaan ya. Jadi hangat suasana itu. Nah maka punten sekali bahwa untuk mendapatkan kehangatan itu salah satunya dan penuh ada harmonis, ada ceria, ada senyuman, ada candaan.
Kemudian untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah itu adalah salah satunya adalah kita harus mempersiapkan hati yang lapang. Pertama, tampakkan perhatian suami kepada istri, begitupun si istri kepada suami. Perhatian, tak kenal maka tak sayang. Kenali sifatnya, kenali karakternya. Tadi Ustadz Maulana menyampaikan, kalau istri tak mau dicandai, jangan dipaksain, nanti ngamuk dia. Kenali karakternya, kenali sifatnya. Kalau sudah kenal, maka muncul yang kedua, bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu adalah namanya mawaddah. Dia memberi tanpa diminta. Dia memberikan perhatiannya tanpa diminta dulu oleh istrinya. Itu adalah mawaddah. Nah, biasanya perhatian ada, tanggung jawab ada. Kalau suami merasa punya tanggung jawab, kadang sering berlebihan. Namanya sering ada kesewenang-wenangan. Suami kepada istri sering bersewenang-wenang gitu. Namun pemirsa Islam itu indah, bahwa kesewenang-wenangan ini tidak boleh ada di rumah tangga. Memang betul, si istri diciptakan dari tulang iga. Dia bukan diciptakan dari tulang kepala, dipuja dan disanjung-sanjung. Tetapi pun istri bukan diciptakan dari tulang kaki, buat diinjak dan dihina. Tetapi istri adalah diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, buat dicintai dan dipeluk. Maka oleh karena itu salah satu setelah ada tanggung jawab, terakhir sang suami harus punya perhatian penghormatan. Hormati istri. Jangan hanya kesewenang-wenangan, itu kan istri saya. Itu kan saya yang biayain, itu yang saya yang nafkahin. Itu kesewenang-wenangan, tidak bisa. Ada penghormatan kepada sang istri. Jadi bunda, ayahanda, pemirsa Islam itu indah. Untuk mendapatkan sakinah dalam rumah tangga ada 3 tahapan. Pertama, perhatian. Tak kenal maka tak sayang. Setelah itu apa bunda? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu adalah mawaddah. Memberi tanpa diminta, itu mawaddah. Setelah bertanggung jawab supaya tidak ada kesewenang-wenangan, nomor 3, penghormatan. Menghormati istri, dia karakternya A, karakternya B, maka dia akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, tentunya dengan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah, terima kasih banyak Kang Rashid, terima kasih Punten. Alhamdulillah ini pencerahan banget buat kita semuanya ya, bahwa ternyata memang seharusnya suami istri ini saling mengerti lah sebenarnya satu sama lain. Kalau tadi istri kita memang orang yang nggak suka bercanda, jangan coba diajak bercanda terus. Kalau malah ngerti, jadi nggak betah di rumah. Candaannya nyambung. Candaannya nyambung, Masya Allah. Ini buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana ya. Setelah ini akan ada tausiah dari Ustadz Cecep tentang apa sajakah dampak buruk bagi suami jika ia sering menyakiti hati istrinya. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Nas Indonesia yang liriknya diangkat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan teman-teman Nas. Bila bercanda tak boleh bohong, bila bercanda tak boleh menyinggung, bila bercanda jangan menyakiti. Bila bercanda jangan berlebihan. Ditakutkan hatimu kan mati jika berlebihan mentertawai. Bercanda janganlah menyakiti, telah dicontohkan oleh sang Nabi. Ditakutkan hatimu kan mati jika berlebihan mentertawai. Bercanda janganlah la ilaha illallah Allahu akbar. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini, bercandamu nggak lucu. Coba kita cek semangatnya dulu ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya Bu? Waduh, ini buat jamaah yang di rumah nih yang baru bergabung ya. Tema kita hari ini bercandamu nggak lucu. Ada bintang tamu kita hari ini, alhamdulillah di sebelah kanan saya ada Kang Rashid. Alhamdulillah terima kasih banyak udah mampir ke sini Kang Rashid. Dan di sebelah kiri saya ada Zahra Jasmine. Alhamdulillah Masya Allah. Langsung aja kita lanjutkan lagi nih dengan tausiah dari Ustadz Cecep. Ustadz Cecep, mohon izin maju dulu waktunya nih. Nah, tolong dijelaskan kepada kita semuanya nih, apa saja dampak bagi suami jika sering bercanda menyakiti hati istri dan dampak
bagi istri sendiri apa? Jadi dua-duanya nih, silakan mohon izin waktunya. Baik. Jamaah. Hei jamaah. Alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah dan tetap cecep. Ceria. Aduh, luar biasa ya, setelah latihan 3 kali lancar. Nah, itu bercanda yang boleh ibu-ibu ya. Tidak menyakiti, tidak fisik. Kadang-kadang ada suami yang bercanda main fisik. Nggak boleh. Rasulullah bercanda dengan istrinya senang, istrinya gembira karena memang tidak ada ejekan di sana. Apa dampaknya bagi suami yang bercanda berlebihan? Pertama, berkurangnya respect dari istri. Hilangnya wibawa suami di mata istri. Tapi jujur, suami ataupun ayah bagi anak-anaknya tidak harus tampil bagi keluarga itu seperti jenderal kepada prajurit. Sehingga, waduh, takut nih. Bapak datang, ayo tiarap. Enggak, gitu juga. Jadi ketika suami datang, ketika ayah itu datang, tumbuh kerinduan. Saya masih ingat betul ya, ketika pulang, bawa odong-odong, dengan keringat, bercucuran capek, di teras, putri tercinta si Zahra teriak, "Mama, ayah pulang, ayah pulang," sambil deketin, "Ayah." Saking semangatnya kelewat. Ada kedekatan dengan anak karena memang kita bercanda, karena kita dekat. Jadi ada istilah yang namanya adalah enjoy. Jadi itu yang harus dibentuk, tapi wibawa tetap ada. Kemudian tertutupnya hidayah. Nah ini penting nih. Kita butuh petunjuk, betul tidak? Kita di alam dunia ini seperti berjalan di gua yang gelap gulita. Bawa obor itulah petunjuk. Bisakah kita berlari di dalam gua tanpa obor? Kejeduk. Betul ibu? Makanya kita butuh petunjuk. Petunjuk itu akan datang ketika suami tidak bercanda berlebihan. Tertutupnya berkah. Ini maksudnya berkah adalah apa? Ziyada fil khair, bertambahnya kebaikan. Kebaikan kita akan hilang ketika kita menyakiti orang lain. Dampak bagi istri, buat tembok penghalang komunikasi. Nah ini yang penting. Banyaknya terjadi percekcokan di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena komunikasi tidak ada. Jadi sebenarnya bu, suami istri siapapun itu ada tembok batu bata yang dibuat terus. Nah tiap hari itu kita harus menyingkirkan tembok penghalang itu supaya komunikasi kita lancar. Persis seperti komunikasi lagi nelpon. Assalamualaikum. Jawabannya apa bu? Waalaikumsalam. Doakan kembali. Lagi apa mah? Lagi baca. Baca apa mah? Baca buku. Buku apa mah? Buku fikih. Di situ kan ada komunikasi. Assalamualaikum. Gak dijawab. Saya pernah loh bu, SMS istri saya. Ternyata dia gak balas. Terus langsung saya, wah mungkin saya nyakiti. Ternyata ada balasan dari nomor yang lain. Istri saya bu, dia bilang, ayah pulsa habis. Pantasan dia gak balas. Jadi ternyata jangan dulu kita berburuk sangka. Apalagi istri jadi minder atau kurang percaya diri. Maaf, banyak tuh istri yang jadi minder, kurang percaya diri. Jadi kemana-mana tuh mesti nanya dulu, aku udah pantas gak belum sih? Aku gemukan gak? Dipoto tuh sampai berapa kali itu? Saya sering loh minta foto sama ibu-ibu. Nah kalau ibu gemukan, emang kalau udah dipoto jadi kurus? Enggak juga kan? Gak bisa begitu. Jadi kadang-kadang maaf, kurang percaya diri. Kenapa? Karena sering dibully oleh suaminya. Jadi wahai para suami, janganlah bercanda berlebihan kepada para istri. Jangan membuli istri. Banggakan istrimu karena dia adalah titipan Allah, amanah yang diberikan Allah untukmu. Harusnya sih tepuk tangan, tapi nggak apa-apa sih. Tangan. Apalagi mudah melampiaskan emosi pada anak. Nah ini dampaknya. Makanya ibu kesel sama suami, mau lawan nggak berani karena takut nggak lancar transferan jadi sama anak. Gitu. Masya Allah. Tepuk tangan dong Ustaz Cecep dong. Waduh. Itu tadi pengalaman pribadi bukan ya Ustaz Cecep ya? Sedikit. Ini Masya Allah luar biasa ya tema kita hari ini ya. Bicara masalah bercanda. Kalau denger kata bercanda itu kayaknya enak banget Bu ya. Tapi belum tentu semua bercanda itu bisa diterima. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau sampai sakit hati terus akhirnya jadi dendam bahaya nantinya. Ya. Segala sesuatu ada tempatnya. Ada tempatnya. Maka tempatkanlah canda itu pada tempatnya juga. Masya Allah. Nih Pak Ustadz kita kasih kesempatan dulu sama jamaah dulu nih. Yang ada di studio ibu-ibu. Mungkin ada yang mau nanya sama narasumber kita boleh. Silakan angkat tangannya Bu. Ayo.
Oh, ini sebelah kanan lu. Silakan Ibu, mohon izin. Ibu nggak usah diketok, Bu. Itu bukan pintu. Saya mau jawab Waalaikumsalam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Haja Andi Hasna Nurdindai Iya. yang Bu ingin Haja. bertanya kepada Ustaz. Silakan Bu Haja. Yang saya ingin tanyakan bahwa saya punya teman, di mana teman saya itu suaminya sering ngeledek Terus Bu? istrinya. Bu Haja. Sehingga anaknya juga ikut ngeledek ibunya. Rese banget nih suaminya ya. Terus Bu Haja, terus. Jadi yang saya ingin tanyakan ini Ustaz, bagaimana supaya sikap anak ini bisa baik kepada orang tuanya tidak terjadi apa-apa. Mohon penjelasan dari Siap, Ustaz. Masya Terima Allah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Maulana dijawab, silakan. Nama saya Ustadz Mola. Iya, saya udah tahu Ustadz. Iya. Menarik sekali karena ini banyak kejadian di masyarakat. Banyak orang tua bercanda di depan anaknya. Hati-hati, tidak boleh bercanda suami istri di depan anak. Karena kewibawaan itu penting di depan anak. Apalagi mengejek, marah di depan anak. Tidak boleh. Karena anak itu kayak spon yang senantiasa meresap atas apapun yang dilakukan orang tua. Jadi ibaratnya jadi pembelajaran besar buat itu. Makanya hindarkan anak kita dari durhaka sebelum dia durhaka, termasuk memberi nama yang baik, terus memberikan penjelasan. Anak itu butuh penjelasan, Kemudian berikan keteladanan dan mudah-mudahan, mohon maaf kepada bapak dan ibu, jagalah lisan kita di hadapan anak, karena pasti anak pasti akan butuh penjelasan dari atas apapun yang kita lakukan. Jadi sebelum anak butuh penjelasan, kita jelaskan dulu. Jadi hindarkan. Ini makanya tadi kan anak kadang-kadang bapak suka bercanda, ibunya ngelakuin nggak bisa, ibu cemen nih, terus anak ikutan, ibu cemen, ibu cemen, itu bahaya. Silakan Kang Rasid mungkin dibantu jawab, silakan, mohon izin. Terima kasih Mas Fadli. Rasul bersabda dalam sebuah hadisnya, Ustaz Maulana, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin itulah seorang suami untuk pemimpin bagi rumah tangganya. Tetapi maaf sekali, di situ bagaimana pemimpin sang suami memberikan teladan kepada anak-anaknya, sehingga dia tidak meniru kepada ibunya menghina. Tetapi maaf, kesini adalah kepemimpinan di situ bukan kesewenang-wenangan, tetapi wewenang. Kepemimpinan itu bukan menuntut, tetapi bertanggung jawab. Sang suami tidak hanya dia menuntut, tapi menuntun putra putrinya, sehingga ada teladan menuntun gitu. Kalau dia menuntun ke jalan negatif, dia akan ikut negatif juga. Gitu. Maka berkewajiban bagaimana sang suami menjadi uswah dalam rumah tangga. Contoh, kalau toh dia mengejek sang ibunya, punten sekali, berarti dia memberikan contoh yang negatif kepada putra putrinya. Maka maaf sekali, dosa menanggung oleh sang ayahnya. Maka itulah Mbak Fadli. Jadi memang siap bahwa tauladan harus dipimpin oleh sang ayah, memberikan pendidikan yang baik seperti Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Masya Allah ya. Bagaimana menjadi nabi yang terbaik, putra putri yang terbaik itu. Iya, tadi jaga wibawa juga orang tua ya di depan anak, jangan sampai anak akhirnya melecehkan orang tuanya. Ustaznya mungkin ada sedikit bertambah dari sisi anak nih, silakan. Atau mungkin bukan mengejek tapi menceritakan keburukan istrinya di anaknya, mungkin begitu ya. Memang itu mamamu seperti itu. Memang itu bapakmu begitu mentong. Sekek Gitu kan. mentong mama. Iya, begitu mentong itu bapakmu begitu. Memang itu mamamu. Jadi dari anaknya termindset, oh mamaku begitu ya, bapakku begitu ya. Atau karena melihat orang tuanya, ibunya setiap ada tetangga yang lewat diejekin, kata anaknya. Nanti lama-lama anaknya yang kecil ini jadi gedenya juga jadi tukang ejek, suka ngeledekin orang lain, suka ngejekin orang lain. Nah, yang pertama yang harus diubah sudah jelas pasti orang tuanya, karena anak pasti mencontoh orang tuanya, mau tidak mau pasti mencontoh orang tuanya, karena madrasatul ula, Bu, sekolah yang pertama atau contoh yang pertama yang didapati anak yang terdekat adalah orang tuanya. Oke, terima kasih banyak. Pertanyaan bagus banget tadi Bu Haja Andi, tepuk tangan sekali lagi ya. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat yang lainnya, buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengarkan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Hari ini Ustadz Syam akan membacakan surah Al-Isra ayat 53 sampai dengan 54. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah!
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 53 sampai dengan ayat 54. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad untuk hamba-hambaku, ya wahai hamba-hambaku, ucapkanlah sesuatu yang baik. Allati hiya ahsan, yang lebih baik, yang lebih benar. Kalau memang bercanda nggak ada bohongnya, bercanda boleh tapi nggak ada kebohongan di dalamnya. Kadang-kadang kita karena ingin membuat orang lain tertawa, kita menambahkan dengan kebohongan. Padahal ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati hiya ahsan. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang ahsan, yang baik, yang benar. Yang benar belum tentu baik, Bu. Yang benar belum tentu baik. Kalau misalnya kita lihat orang tidak sholat, ya Bu ya, itu kan yang kita pelajari, dia sudah tentu masuk neraka karena dia tidak sholat. Hukum bagi orang yang tidak sholat masuk neraka pasti. Itu kalau kita mau ucapkan kebenaran, kita pasti ngatain dia, kamu neraka, ya enggak? Karena memang dia tidak sholat, berarti dia yang neraka, itu benar. Tapi enggak baik caranya, karena belum tentu nanti siapa tahu di akhir hayatnya dia sholat. Belum tentu sekarang dia tidak berhijab, lalu kita katakan kamu nanti digantung rambutmu di neraka. Itu memang benar hukumnya, tapi tidak baik. Kenapa? Belum tentu dia tidak berhijab sampai dia mati. Siapa tahu sebelum dia meninggal dunia dapat hidayah oleh Allah, kemudian dia menutup auratnya. Nah kita sekarang beriman, belum tentu kita beriman sampai kita mati. Belum tentu kita sholat sampai kita mati. Belum tentu kita berzakat sampai kita mati. Nah tidak ada jaminan. Kemudian ahsan, allati hiya ahsan, yang baik dan benar, yang halus, yang baik, yang cocok tempatnya, tempat umum. Orang lagi asik-asik, misalnya maaf, ada orang yang lagi asik minum minuman keras, padahal dia muslim, lalu kita datang di situ, penghuni neraka semua ini. Itu kira-kira benar nggak Bu itu? Itu benar, tapi nggak baik. Kenapa? Karena kita salah dalam penyampaiannya. Allah menginginkan kita baik dan benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambungnya termasuk dalam keadaan bercanda. Kenapa kami menyimpulkan bahwa dalam keadaan bercanda? Karena Allah menyebutkan innasyaitana yanzagu bainahum. Karena sesungguhnya syaitan ini berusaha masuk di antara perkataan-perkataan kalian, di antara kalimat-kalimat kalian. Betapa banyak orang yang berselisih, saudara sekandung dari kecil main bersama, ketika dewasa berselisih, bertengkar sampai meninggal dunia tidak baku omong, tidak saling bicara gara-gara perkataannya menyakitkan hati. Betapa banyak orang masuk Ramadan, masuk Lebaran minta maaf, itu pun cuma perkataannya doang, tidak saling memaafkan. Kenapa? Gara-gara perkataannya. Kenapa? Karena memang setan mengambil kesempatan di dalam situ. Innasyaitana yanzagu bainahum. Kemudian Allah jelaskan, innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Hati-hati dengan syaitan. Kenapa? Karena syaitan ini adalah musuh yang sangat nyata bagi manusia.
benar-benar adanya. Kalau memang kita bercanda, mungkin setan yang membisiki telinganya orang yang kita. Apapun yang kita keluarkan itu bukan milik kita lagi, itu milik orang lain. Makanya yang kita kontrol adalah diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ada yang bertanya, Ustadz saya sudah minta maaf tapi tidak mau dimaafkan. Ustadz susahnya saya dimaafkan, saya berapa kali minta maaf tapi tidak mau dia maafkan. Ya memang karena kesalahanmu sangat besar. Dan memang setan juga sudah membisikkan ke telinganya. Baik, tidak usah kau maafkan dia, nanti diulangi lagi. Coba lihat bahayanya setan. Rabbukum a'lamu bikum, iyasha' yarhamkum, wa iyasha' yu'adzibukum, wa ma arsalnaka alaihim wakila. Allah lah yang berhak mengazab, Allah lah yang berhak merahmati di antara kalian. Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Ya Allah, ini masih di tema kita hari ini nih ya, bercandamu nggak lucu. Ini banyak orang yang tadi dikaitkan ya dengan bercanda-bercanda yang nggak tepat ya sebenarnya permasalahannya ya. Lihat dulu suasananya bagaimana, waktunya apakah tepat untuk bercanda. Nah makanya mungkin kita lanjutkan lagi nih dengan tausiah dari Ustadz Maulana nih. Ustadz Maulana mau izin waktunya Pak Ustadz. Pak Ustadz tolong dijelaskan kepada kita semua nih biar kita semakin jelas tentang bercandaan nih. Tergolong apakah nih balasan apakah yang di akhirat kita akan terima apabila kita sebagai suami nih yang bercanda ini menyakiti hati istri Pak Ustadz. Silakan, makasih banyak Fadli yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Fadli, luar biasa. Baik, menarik sekali karena tema kita berkaitan dengan bercanda. Dayan Tausiah sekarang memang orangnya suka bercanda. Membicarakan akibatnya. Apa akibatnya? Pokoknya apa yang kau tanam, engkau akan tuai. Makanya hati-hati. Bercanda boleh saja, tapi ketahuilah ketika bercandanya berlebihan sampai menyakiti hati istri. Kenapa? Mengambil atau harusnya dia memberikan perlindungan, justru tidak. Inilah zalim. Dan berakibat dua akibatnya. Baik itu akibat di dunia maupun akibat di akhirat. Kalau akibat di akhirat, tanggung jawab atas rumah tangganya akan diminta nanti pertanggungjawabannya. Mana pertanggungjawaban? Kalau istri tidak salat, suami tanggung jawab. Tidak bisa digituin. Istri ketiduran, dibangunkan. Ambilkan air, percikan. Jangan satu ember ditimpakan. Itu candanya kelewatan. Istri tidur, ditarik kasurnya. Kan banyak itu. Buang angin di dalam selimut. Siapa yang bisa tidur? Yang kedua, susah mendapatkan keselamatan. Bagaimana engkau bisa mendapatkan keselamatan di akhirat kalau istrimu pada menuntut? Istri menuntut dari kemudian karena merasa terzolimi. Maka suami yang suka bercanda sampai menyakiti hati istri menyebabkan susah mendapatkan keselamatan di akhirat karena akan mendapatkan tuntutan dari kemudian dari istrinya karena merasa terzalimi, disakiti hatinya. Kemudian yang ketiga, tersiksa akibat kezaliman itu. Ketahuilah, banyak suami yang jalan begini nanti dari kemudian. Berat sebelah. Karena lebih suka istri baru. Istri lama dicuekin. Tidak boleh. Istri lah baru susah dilupakan. Kalau istri lama susah dilupakan jasa-jasanya. Dan istri baru susah dilupakan rasa-rasanya. Kemudian apa lagi? Hilangnya doa. Gimana istri mau mendoakan suami? Gak usah doakan deh. Tidak mau. Biasanya istri mendoakan suami ketika keluar rumah. Dada. Didoakan. Kalau suaminya suka bercanda, dada. Gitu. Ya kemudian terputusnya kebaikan dari keluarga. Bagaimana keluarga mau berbuat baik kalau engkau sakiti hatinya? Bagaimana ibumu mau dilayani? Bagaimana mertua mau dilayani oleh sang istri kalau anaknya sendiri dalam hal ini suaminya dalam hal ini suka menyakiti hati istri? Sakitnya di mana, Bu? Sakitnya di mana, Bu? Yang kencang, Bu, sakitnya di mana? Bagus. Dan ketahuilah ternyata ada akibat di akhirat. Mood istri akan buruk dan akan menular pada keluarga. Istri menjadi tidak bersyukur kepada suaminya.
nggak ada syukur-syukurnya kepada suaminya karena suaminya selalu menyakiti hati istrinya. Kemudian suami tidak dilayani dengan baik oleh istri karena senantiasa hilanglah kasih sayang itu, karena suami sendiri yang membuat hilangnya kasih sayang karena senantiasa menyakiti hati istrinya. Kemudian suami tidak dilayani dengan baik dan suami tidak didukung oleh istri. Mohon maaf ya, kita suami ini apapun yang kita kerjakan senantiasa butuh dukungan dari istri. Betul tidak? Dukungan materi, dukungan emas, dukungan tabungan, dukungan restu. Kita suami nggak bisa ngapa-ngapain karena istrilah yang paling pintar menabung. Semua uang receh diselamatkan olehnya. Dan ketahuilah akan berpengaruh kepada keluarga yang lain, kestabilan. Maaf ya, gigi kita tidak sama. Kestabilan keluarga itu hilang. Bisa aja ngelesnya. Iya, saya itu senantiasa. Ustaz itu selalu ceria ya, selalu senyum. Memang saya selalu senyum karena susah mingkem. Ustaz, sini aja. Mohon izin kepada Ustaz yang lain boleh maju ke depan sama-sama nih, Masya Allah nih. Ini luar biasa memang tema kita hari ini Pak Ustaz ya. Banyak ilmu yang bisa kita dapat sebagai suami. Biar kita juga gak sembarangan sama istri. Nah mungkin nih kita mau kasih kesempatan dulu sama bintang tamu kita nih, Zahra. Zahra dari tadi merhatiinnya luar biasa nih. Kayaknya menyimak, wah begini tuh, oh begini. Ada yang mau ditanyain gak sih? Ada sih sebenarnya banyak, tapi satu aja deh. Satu aja, jangan banyak-banyak. Tapi waktunya nggak cukup. Terus. Jadi kan tadi aku bilang banyak yang teman-teman aku banyak yang dibecandain suaminya. Tapi ada juga kan kayak suami tuh bercandain istrinya dengan kata-kata yang kasar gitu. Karena udah terbiasa di lingkungan yang seperti itu. Itu tuh mesti gimana atau gimana gitu. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini kalau kayak gini, Ustaz Cecep coba silakan pertama. Ya baik, dalam surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ism wa la tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari keburukan. Jadi kenapa dia bicara kasar? Karena dia selalu melihat dari istrinya keburukan dan kekurangannya. Padahal banyak sekali kelebihan ataupun potensi-potensi yang tidak terlihat. Kenapa dia memilih istrinya? Karena punya kecantikan yang tidak dimiliki dengan yang lain. Itu yang terlihat. Jadi salah juga dia memilih pergaulan. Ini akan sangat mempengaruhi. Kurangnya ilmu. Ngaji lagi deh suaminya. Supaya dia ngerti bahwa hal-hal yang berkata kasar seperti itu betul-betul gambaran orang yang tidak berilmu. Masya Allah. Kang Rashid mungkin mau ditambahkan. Silakan, mohon izin. Ya, siap. Allah menyampaikan sebuah firman-Nya Ustaz Cecep ya, bahwa laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Jadi treatmentnya pun berbeda-beda. Betul. Kadang sekali suami mencintai istri versi suami. Dan kadang istri mencintai suami versi istri. Ada istilah jargon, cintailah dia sebagaimana engkau mau dicintai. Itu teh salah. Salah gitu ya? Harusnya cintai istri apa yang istri mau. Apa yang diharapkan, bukan yang seperti kita harapkan. Bukannya istri itu suka emas. Kalau memang dia perlukan kasih saja. Oh iya. Jangan Mas Yanto, Mas kasih ya. Bahaya nanti itu malahan kan. Nah, itu Mas Wali, kenapa efeknya? Karena maaf sekali, kalau toh kadang sesama laki-laki kadang gurauan itu keras. Betul. Sesama laki-laki silahkan. Tapi kalau ke perempuan kan lembut, dia latifun lain, dia lembut sekali perempuan itu. Karena terbikin dari tulang rusuk, dia diayomi dan dicintai. Masya Allah. Dia tidak bisa dikerasi. Iya. Ini mungkin ada hubungannya gini. Biasanya cowok-cowok itu bergaul di lingkungan yang keras tadi. Jadi bercandaan sama teman-teman teman-temannya dia yang laki-laki ini kebawa di rumah. Dia bercanda begitu juga sama istrinya, Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz? Ada candaan yang tidak boleh dicandain di situ. Bu, sama Bu. Tidak Ibu boleh jauh, saya diceritakan apa yang terjadi di kamar. Nggak boleh. Barang siapa laki-laki menceritakan apa yang terjadi di biliknya, sama saja dia melakukan gimana ya? Setan laki-laki dengan setan perempuan berzina, mempergauli pasangannya, ditampakkan kekurangannya. Makanya hati-hati. Suami harus menjaga perasaan istri. Betul kata tadi Kang Rashid, istri itu lembut, tapi bukanlah lembut. Kalau sama laki-laki, halo Ces,
Gimana kabarnya? Coy, wah. Coy. Istri tidak bisa digituin. Iya, secoy. Pas digituin langsung pingsan. Iya. Istri lagi nyuci, mama nggak bisa. Istri itu dilembutin. Kalau saya lembutin istri saya, Pak, Nah, terus nggak bisa. kenapa begitu? Si saya langsung curiga. Oh. Uminya Naura, pasti ada minta uang lagi ini. Itu jadi gitu jelas ya. Jadi ini memang harus dibedakan nih bicara masalah lingkungan laki-laki dengan lingkungan perempuan ini nggak sama. Nggak Gitu bisa. disampaikan seperti itu. Terima kasih banyak Zahra ya. Iya, makasih. Ya, ini mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat lain. Tepuk tangan dong buat Zahra. Ini Masya Allah nih ya. Sehari ini nih kita nih dapat juga nih yang email yang masuk ke kita. Ada jamaah yang ingin curhat dengan narasumber kita. Nah, Alhamdulillah kita sudah mencoba untuk menghubungi jamaah yang bersangkutan. Mudah-mudahan insya Allah hari ini permasalahannya bisa selesai. Apakah sudah tersambung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan curhatannya Mbak. Ya Pak Ustadz, saya mau curhat nih. Jadi saya itu seorang wanita berusia 20 tahun. Saat ini saya sedang mengandung 6 bulan. Dan saya baru tahu Ustadz kalau suami saya sekarang ini ternyata suami orang lain. Ya Allah. Terus keluarga saya sangat tidak terima karena merasa ditipu sama suami saya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah boleh bercerai di saat hamil? Oh gitu. Karena saya menjadi janda di usia pernikahan yang masih belum setahun. Oke. Apakah yang harus saya lakukan, Ustaz? Ini ngerasa ditipu sama suami ya. Tapi sebelum dijawab nih Mbak, saya mau nanya dulu sama Mbak. Waktu awal mau menikah Mbak nanya nggak suaminya itu, suami Mbak sekarang ini udah punya istri atau belum? Pernah nanya nggak? Oke ya. Kalau gitu kita kasih kesempatan Ustaz Syam terlebih dahulu nih. Silakan, mohon izin. Berarti bukan lagi merasa ditipu, tapi benar-benar sudah tertipu dan ditipu oleh suaminya, maaf. Kalau bertanya tentang bolehkah saya mengajukan cerai di saat hamil, boleh saja. Boleh saja kalau ditanya boleh apa enggaknya ya. Bolehkah saya mengajukan cerai di saat saya hamil, itu boleh-boleh saja. Karena ada yang disebut masa iddah kehamilan ya, sampai melahirkan itu boleh. Dan apalagi sekarang statusnya bahwasanya pernikahannya ini berdasarkan oleh kebohongan. Pernikahannya berdasarkan oleh kebohongan ini termasuk yang tidak disyariatkan ketika ada kebohongan. Saya rasa kalau misalnya orang mau menikah itu surat-suratnya harus lengkap ya. Surat-suratnya harus lengkap ketika mau mengajukan di KUA, ketika mau mengajukan untuk dokumen-dokumen negara harus lengkap dulu surat-suratnya. Makanya ini juga pelajaran untuk kita semua. Semoga mbaknya diberikan kesabaran, dan untuk pelajaran kita semua, hindarilah yang namanya nikah siri. Walaupun saya tidak mengatakan mbaknya nikah siri, tapi ini salah satu efeknya. Walaupun mbaknya tidak melakukan itu dan mbaknya dibohongi dan ditipu. Kalau bertanya bolehkah saya minta cerai, boleh. Oh, jadi kalau bicara masalah yang sekarang ini harusnya udah online ya. Jadi ketahuan kalau seandainya mau menikah lagi, ada pernah menikah, ditanyakan. Boleh, gitu iya. ya, harusnya begitu ya. Ada Mungkin surat-suratnya. ya, Ustaz Cecep ada yang mau ditambahkan, silakan. Jawabannya dalam hadis riwayat Muslim nomor 1471. Summa liyutallikha tahiran aw hamilan. Kata Nabi, ceraikanlah dia baik dalam keadaan suci ataupun hamil. Jadi kalau ditanya boleh atau tidak, itu boleh. Ya. Cuma di sini masalahnya adalah lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, ya. Kemudian kompilasi hukum Islam di sana jelaskan bahwa salah satu sebab perceraian ini dinilai di antaranya adalah percekcokan yang tidak mungkin rukun kembali. Iya. Kalau bicara boleh, tapi tolong ini ada nih di dalam kandungan Iya. bayi 6 bulan yang akan lahir tanpa ayah. Dipikirin lagi lah. Ini cuma perumpamaan Ustadz, Ya, jangan ini. begitu dong. Saya kira yang ini. Iya. Ini nggak ada bayinya ini. Iya. Ini sampai bener ekspresinya luar biasa. Jadi pikirkan jangan hanya sakit hati yang ada di mana, Bu? Di sini kata Ibu. Yang tadi kompak ini enggak. Jadi sakit hati, tapi ini buat bayinya ini nih. Menurut saya sih sabar dulu coba. Apakah terjadi percekcokan? Apakah bisa hidup berumah tangga, lihat baiknya gimana. Iya. Kalau memang nggak bisa lagi terus cekcok, ya udah ngapain diterusin. Tapi kalau misalnya menurut saya sih, kalau bisa sih, apalagi sekarang udah hamil ya 6 bulan, janganlah bercerai ya. Mungkin Kang Rashid ada yang mau ditambahkan, silakan, mohon izin. Ya sebetulnya tolak itu pintu emergensi.
perceraian itu adalah pintu emergensi. Kalau masih ada pintu-pintu lain, ada jenis lain, lakukanlah itu dulu. Nah kalau itu sudah deadlock, sudah tadi betul Ustaz Cecep bahwa sudah tidak wa'ashiruhunna bil ma'ruf, sudah tidak ada muncul mawaddah rahmah lagi, baru pintu emergensi itu tolak. Betul. Masih ada pintu ini, langsung milih pintu emergensi. Janganlah. Pintu musyawarah dulu, pintu komunikasi dulu, atau mungkin pintu taubatnya dia. Betul. Sudah kena katutrupnya, sudah papa taubat sekarang. Gitu. Jangan langsung melihat kalau ada masalah yang dilihat pintu emergensi, tolak, cerai. Nah, jangan, itu pintu terakhir. Itu pintu terakhir. Diusahakan diperbaiki. Bagaimana caranya? Sambil mungkin melihat keberlangsungan sang bayi. Iya, karena kita nggak tahu juga permasalahan ini. Apakah sebelumnya dia menikah punya anak atau tidak? Kita kan nggak tahu. Mungkin aja dia menikah dulu tapi tidak punya anak. Nah, mungkin bagaimana Mbak? Ada mau ditanggapi dulu? Silakan Mbak. Iya Ustadz, jadi suami saya itu udah memberi penjelasan ke saya. Saya juga bingung sih, cuman yang minta perceraian itu dari keluarga saya karena keluarga saya itu udah merasa sangat dirugikan. Karena udah ditipu sama suami saya itu Ustadz. Sebelum saya jawab, saya minta satu jamaah untuk mewakili wanita. Silakan. Ya. Gimana menurut pendapat Ustazah? Ya memang seharusnya sebelum menikah kita harus cek Tanya dan recheck. dulu, iya. Kita harus periksa dulu ini yang mau dinikahin suami orang atau masih single atau masih bujang. Tapi kalau sudah memang terjadi begitu, keluarganya minta cerai, ya kita harus komunikasikan kepada keluarga kita bahwa yang terbaik adalah kita meneruskan pernikahan atau memang cerai. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Iya. Dan kalau bisa, makasih banyak Ustaz. Betul. Kalau bisa ambil 2 orang, satu dari sisi keluarga laki-laki dan satu sisi keluarga kita untuk bermusyawarah untuk mencari kesepakatan jalan keluar, karena pernikahan itu bukan menikah antara laki dan perempuan tapi 2 keluarga. Betul. Jadi dipanggil untuk bermusyawarah sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Betul. Betul. Gimana Mbak? Jelas ya Mbak ya? Bermusyawarah ya? Iya. Iya Ustadz. Karena Makasih, Ustadz. walaupun Iya, sama-sama. berpisah tetap jadi baik ya. Iya Ustadz. Masya Karena Allah. ada anak supaya lahir Iya. juga baik nanti. Betul, Masya ada tanggung Allah. jawab nanti setelah itu. Betul. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Ustadz. Makasih. Ya sama-sama. Ya Allah, mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat yang lainnya ya. Masya Allah. Jadi sebelum menikah, tanyakan terlebih dahulu sampai sedetil-detilnya apakah calon suami Anda sudah pernah menikah atau belum. Masya Allah nih. Nih buat jamaah yang di rumah nih jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan mendengarkan ada tausiah dari Ustadz Cecep tentang bagaimana harusnya sikap istri menanggapi suami yang bercandanya berlebihan. Dan juga ada tausiah dari Kang Rashid tentang bagaimana harusnya suami bercanda yang tidak menyakiti hati istri. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ditakutkan hatimu kan mati jika berlebihan dan tertawa. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah. Tetaplah Cecep. Ceria. Bagaimana sih istri menanggapi suami yang bercanda berlebihan? F-O-C-U-S. Fokus. F. Apa itu? Find out your inner potential. Temukan potensi terdalam istri. Jadi ketika dapat candaan yang gak lucu, ya udah jangan ketawa. Ketika dapat candaan yang berlebihan, ibu punya potensi untuk menanggapi. Kalau ada hinaan, ada sesuatu yang menyakitkan, ingat seperti sering saya pesankan, bebe, bayangi badut. Jadi suami hidungnya merah, pipinya juga merah, sehingga seperti badut. Jadi ibu ketawa. Apapun yang diomongkan gak menyakiti. Itu kan cuma badut. Yang kedua apa? Obey your deep heart feeling. Jadi, ngapalinnya 2 minggu itu Bu ya. Patuhi ya, obey ini. Patuhi apa?
Patuhi hati nurani. Jadi bicara hati nurani, Bu, bukan hati yang ada nafsunya, ada rasa tersinggungnya, yang lemah. Hati nurani terdalam. Oh, ini ujian nih. Mudah-mudahan dengan hinaan begini aku dapat menjadi lebih tinggi. Apa? Concentrate in one direction. Jadi konsentrasi dalam satu titik. Titik apa itu? Titik yang nyenengin. Maaf, Bu, Ibu suka ikan bakar nggak? Enak nggak? Kenapa? Karena ibu membayangkan dagingnya. Tapi kalau ibu bayangin durinya, nggak bisa makan, Bu. Betul tidak? Nanti takut gitu kan. Jadi konsentrasi pada sesuatu yang menyenangkan. Apalagi unity in diversity. Jadi ada kesatuan dalam keseragaman. Sadari. Jadi ibu dan suami itu berbeda. Nggak mungkin kan sama kan? Ada perbedaan. Oh, dia sifatnya begini. Jadi pahami. Yang terakhir apa lagi? Yang terakhir adalah S. Ya, S itu adalah service minded. Jadi pikirannya ibu adalah untuk melayani suami. Makanya, oh iya, yang penting aku kasih pelayanan yang terbaik, kan ini adalah kunci surga bagiku. Kan inilah sesuatu yang akan bermanfaat nanti di yaumul akhir. Lihatlah Nabi dengan Aisyah, ketika Aisyah melakukan kesalahan menyiapkan air minum, lalu bukannya gula tapi garam 2 sendok, kebayang asinnya luar biasa. Tapi Nabi begitu minum tidak marah. Ekspresinya biasa, seperti orang tidak makan air asin, biasa aja. Cuma mungkin, minum ya, bukan makan. Minum itu biasa saja, cuma maaf, mungkin mata agak ke atas, maaf, mungkin. Ya asin lah, Bu, betul nggak, Bu? Tapi Aisyah bertanya, ya Rasul, ada masalah? Enggak, ini air luar biasa. Dalam hidup aku belum pernah dapat minuman yang seperti ini. Jangan habisan ya Rasul, biasa setengahnya untukku. Jadi kebiasaan Nabi itu kalau minum setengahnya oleh istri. Alhamdulillah, saya suka begitu, Bu. Jadi kalau minum setengahnya oleh istri. Alhamdulillah, irit. Nah, jadi ketika Nabi mau menghabiskan, justru Aisyah, Rasul saya pengen berkah, diambil. Aduh, asin. Maafkan aku, tidak apa-apa. Inilah teknik bagaimana Nabi kepada istrinya bercanda tidak berlebihan. Begitupun istri ingin menyenangkan suami. Maka fokus tadi adalah harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Tetap ceria bersama Cecep, ceria-ceria. Pemirsa Islam itu indah yang berbahagia dan Bunda yang hadir di studio yang kami hormati. Bagaimana sang suami membahagiakan istri, begitupun bagaimana istri membahagiakan suami. Allah berfirman dalam sebuah ayatnya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, bahwa istrimu itu adalah pakaian bagi suami dan suami pakaian bagi istri. Itu indah sekali. Al-Quran menggambarkan dengan bentuk pakaian. Bunda Ayahanda izin sekali, pemirsa Islam itu indah. Islam itu sangat indah sekali mengajarkan kita kepada rumah tangga. Bunda Ayahanda yang dirahmati Allah, coba lihat di luar sana, penuh godaan, penuh syahwat, penuh ambisi, dan penuh godaan itu. Ketika pulang ke rumah itu sang suami pingin rumahnya menjadi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Bunda Ayahanda izin sekali bahwa memang pergaulan, pekerjaan di luar itu sangat penuh dengan tantangan dan ambisi itu. Ketika pulang di rumah, ketuk-ketuk pintu, assalamualaikum mama, melihat wajah sang istri yang senyum, yang hangat senyumannya, sapaan yang menenangkan hati, itu obat bagi sang suami. Begitupun juga sebaliknya. Maka Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Apa sih Kang fungsi pakaian itu? Fungsi pakaian adalah pertama untuk menghindari aib-aibnya. Jadi kalau ada kotoran di suami, ada kotoran di istri, ada aib di suami, ada aib di istri, sang istri harus menutupin aib suami. Pakaian bagi suami. Begitupun kalau ada aib di istri, sang suami harus menutupin aib sang istri. Pakaian. Yang kedua, fungsi baju itu adalah untuk melindungi terik panas matahari. Dan untuk melindungi dinginnya malam. Teriknya godaan, panasnya godaan di luar itu harus diselimutin oleh sang istri tendang suami itu. Yang ketiga, baju itu adalah jadi cantik, memperindah pasangan. Ketika suami di samping istri, itu kelihatan seperti Arjuna dan istrinya. Seperti Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra. Berdampingan sekali, indah sekali itu. Bahwa itulah kurang lebih bagaimana sang suami menyikapi istri. Kesimpulan terakhir, Bunda Ayahanda, pemirsa Islam itu indah.
Rumah tangga bagaikan gedung ini. Ada 4 faktor di dalamnya. Ada besi, ada pasir, apalagi Bu, ada semen, dan ada batu. Pasir, semen, batu, dan besi. Ini bahan bangunan ini. Tapi dia tidak akan bisa berdiri kalau nggak ada air. Betul Bunda? Oke. Air itu meracik semen, meracik batu, dan pasir menjadi adonan menjadi bangunan. Nah, candaan, obrolan harus seperti air. Bisa menghangatkan, mengokohkan hubungan rumah tangga itu. Kalau berlebihan, maka akan menjadi cair bangunannya. Mari kita lihat, ada istilah dari daerah Sunda sana, dari Singaparna Cikembang, Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Apa tukang Cecep? Saya coba terjemahan Ustadz Maulana ya. Google.com juga ada kayaknya terjemahan itu ya. Lihat air masuk ke dalam gua. Itu air menetes disiplin. Menetes terus. Itu batu jadi bolong apa enggak? Bolong. Jadi kerasnya jiwa sang istri, kerasnya jiwa sang suami, kalau dengan candaan yang pelan-pelan itu jadi cair. Betul apa tidak Bunda? Oke, api yang membara, masalah apapun rumah tangga yang ganas, panas itu dikasih sedikit candaan, cair. Betul apa tidak Bunda? Mari kita lihat, besi yang keras itu berkarat oleh air Pak. Maka punten sekali, candaan itu, obrolan itu harus mendukung sang suami dan istri menjadi kuat hubungannya. Maka hati-hati, dalam kehidupan ada 4 syahwat. Ada syahwatul batni, dorongan perut. Ketika dorongan perut sudah berbicara, dia tidak bisa menahan, kasih makan. Kedua, syahwatul farji, dorongan seks. Itu tidak bisa ditahan itu. Maka jalan keluarnya adalah nikah. Yang ketiga, syahwatul kalam, dorongan mulut. Kalau mau berbicara itu selalu berbicara. Ada istilah 20.000 kata per hari. Tetapi maaf sekali, kalau toh mau berkata-kata, sabda Nabi mengatakan, kul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik dan menung hikmah, kalau tidak bisa diam. Rem, kalau tidak bisa memberikan hikmah, diam. Dan terakhir adalah sahwatun naum, dorongan tidur. Kalau ngantuk, tidurlah. Tapi ingat jangan di kamar tetangga. Ya, di kamar sendiri. Itulah kurang lebih bahwa kita untuk membangun kesakinahan dalam rumah tangga adalah harus candaannya seperti air tadi. Membangun, mengokohkan, dan menenangkan. Masya Allah, terima kasih banyak Kang Rashid. Mudah-mudahan tadi tausiah tadi ini bisa jadi solusi buat kita para suami. Amin. Supaya kita berpikir lagi sebelum bertindak. Betul, ini Masya Allah betul, luar biasa. Mungkin ada sedikit boleh disampaikan Pak Kalau Ustaz. sebenarnya kalau berbicara tentang candaan, canda boleh saja. Yang penting canda itu jangan sampai ada yang terlukai, terzalimi. Karena jangan sampai ada yang diambil haknya, dilukai perasaannya. Itu jangan sampai. Mohon maaf kepada siapapun, termasuk kepada istri. Justru suamilah yang menghibur istri, menghibur pasangan, bukan membuat susah pasangan. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini, dari tausiah yang disampaikan oleh para narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Zahra, boleh sama-sama ke depan. Kang Rashid, terima kasih banyak udah mampir lagi ke sini. Terima kasih banyak juga buat semua jamaah yang sudah hadir. Tepuk tangan dulu buat semuanya Ibu. Dan buat jamaah yang di rumah nih, mungkin ada sedikit informasi yang saya mau ingatkan bagi Anda yang punya grup qasidahan yang ingin tampil di Islam Itu Indah, boleh kirimkan aja, daftar aja grupnya maksimal 12 orang dan kirim videonya ke email kita di islamituindah@transtv.co.id. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi di waktu yang sama. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.